Kelompok Khawarij itu adalah kelompok yang meyakini, salah satu kesesatannya, mereka meyakini bahwa setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Islam, maka hukumnya dia adalah kafir mutlak. Dia adalah kafir mutlak menurut mereka. Dan orang yang melakukan dosa besar, mereka bukan muslim tetapi kafir. Ini adalah keyakinan Khawarij. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini dengan takdir Allah, dengan masyiah Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya bisa hadir kembali dalam pengajian rutin setiap pagi jam 5 sampai jam 6 pagi, yaitu dalam pengajian tafsir ayat-ayat yang membahas tentang akidah. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita rutinkan, yang kita wiridkan setiap pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan salihan maqbula, dan kita semuanya diberikan anugerah pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus terhadap ayat-ayat Al-Quran, penafsiran yang benar terhadap ayat-ayat khususnya terkait dengan ayat-ayat akidah. Amin ya rabbal alamin.
Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada makhluk yang paling mulia secara mutlak, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini kita akan membahas suatu permasalahan dalam akidah yang ini juga banyak disalah tafsirkan, salah dipahami atau dipahami secara salah oleh sebagian kelompok, bahkan sejak masa lalu, khususnya kelompok Khawarij, yaitu Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum, dan barang siapa yang tidak berhukum bima anzalallahu, dengan hukum yang telah Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang jatuh pada kufur di bawah kekufuran, yakni dosa besar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat Al-Ma'idah 44 ini adalah salah satu ayat yang dijadikan sebagai dalih bagi kelompok-kelompok radikal, kelompok ekstrim kanan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan terorisme, termasuk radikalisme. Mereka mendasarkan tindakan mereka yang radikal, tindakan mereka yang ekstrim itu pada ayat ini. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Mereka memahami ayat ini secara tekstual, memahaminya secara harfiah. Mereka penggal ayat ini, hanya ayat ini kemudian diterjemahkan secara harfiah. Mereka mengatakan makna ayat ini adalah siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, yakni hukum Al-Quran. Menurut mereka siapa saja orangnya yang tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, hukum yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka berdasarkan ayat ini, mereka kemudian memahami bahwa siapa saja yang tidak menerapkan hukum Allah, tidak menerapkan hukum Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia bukan muslim, tetapi dia orang kafir. Dan konsekuensi dari kafir itu menurut mereka adalah boleh untuk dibunuh, dan hartanya adalah boleh diambil. Itu menurut mereka seperti itu. Nah, atas dasar apa? Pemahaman tekstual, pemahaman harfiah dari ayat ini yang dipisahkan dari runtutan ayat yang sebelumnya. Karena ayat ini adalah penggalan akhir dari ayat 44 surat Al-Ma'idah, yang ayatnya itu panjang, yang konteksnya itu berbicara
tentang orang-orang Yahudi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, orang yang memahami secara tekstual terhadap ayat ini, kemudian mereka menjadi mengkafirkan semua orang. Mereka mengkafirkan semua umat Islam di seluruh dunia ini. Di antara mereka tokohnya itu namanya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini adalah orang yang masuk pada kelompok namanya Hizbul Ikhwan, atau mereka menamakan diri dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun, Ikhwanul Muslimin. Nah, Sayyid Qutb ini sebenarnya bukanlah orang yang alim. Dia bukan seorang alim minal ulama, bukan ulama. Tidak diketahui sejarah dia nyantri atau menuntut ilmu kepada para ulama. Tetapi basic dia justru adalah orang yang sebagai seorang jurnalis. Dia adalah sebagai seorang jurnalis atau seorang wartawan, seorang novelis. Nah, novelis itu penulis novel. Dan dia adalah penulis novel dalam bahasa Arab, novel-novel percintaan. Ini masa lalu dari Sayyid Qutb ini. Artinya dia tidak memiliki basis keilmuan agama yang kuat, tetapi justru dia memiliki masa lalu yang tidak baik dari sisi agama. Karena dia adalah seorang novelis percintaan, kemudian dia juga pernah ke Eropa, dan dia mengaku bahwa dirinya pernah ragu terhadap adanya Allah itu selama 11 tahun. Dia pernah menjadi ateis, artinya nggak percaya, atau dia meskipun masih dalam tingkat ragu, dan itu kufur hukumnya. Orang yang ragu terhadap adanya Allah itu bukan muslim. Dia mengatakan sendiri bahwa dia mengatakan, saya pernah ragu tentang adanya Allah itu selama 11 tahun. Masa yang cukup lama. Dia meragukan adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian dia mengaku bertaubat. Mengaku bertaubat, kalau orang sekarang bilang hijrah. Mengaku bertaubat, kemudian menjadi orang baik. Tiba-tiba menjadi orang baik tanpa belajar ilmu agama. Ini yang masalah. Ada orang masa lalunya kelam, masa lalunya penuh dengan kufur dan kemaksiatan, kemudian mengaku taubat tanpa belajar ilmu agama kepada orang yang benar. Maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Artinya sama-sama tetap dalam kesesatan dia. Sayyid Qutb ini juga begitu. Dia masa lalunya yang seperti itu bukan hanya penuh dengan kemaksiatan, tetapi juga bahkan meragukan adanya Allah. Kemudian dia merasa bertaubat, kemudian dia langsung mempelajari Islam, itu dipelajari sendiri. Kemudian dia bergabung dengan Hizbul Ikhwan, yang sebenarnya Hizbul Ikhwan atau Al-Ikhwan Al-Muslimun, mereka menamakan dirinya dengan nama itu, adalah sebuah kelompok, sebuah hizb yang didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna. Dan Syekh Hasan Al-Banna ini seorang sunni, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan penganut salah satu thariqah, seorang sufi, yang mendirikan Hizbul Ikhwan atau Al-Ikhwan Al-Muslimun ini dalam rangka untuk memerdekakan Mesir dari penjajahan. Jadi membuat organisasi ini
dalam rangka untuk mengorganisir rakyat Mesir, dalam rangka memerdekakan Mesir dari penjajah. Itu pada awalnya seperti itu. Tetapi setelah Sayyid Qutb ini bergabung ke dalam Hizbul Ikhwan ini, maka kondisinya kemudian berubah. Kondisinya menjadi berubah. Karena Sayyid Qutb ini kemudian memberikan pengaruh-pengaruh terhadap orang-orang yang ada dalam Hizbul Ikhwan ini, pengaruh pemahaman agama yang tidak benar. Dengan bekal, ini kan bekal yang dimiliki oleh Sayyid Qutb itu kan apa? Bekal keterampilan menulis. Kepiawaian dari Sayyid Qutb dalam menulis. Tulisan ini kan luar biasa kekuatannya. Karena itu kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus ada yang bisa menulis. Karena tulisan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat secara luas. Seorang jurnalis, seorang wartawan itu bisa secara bisa merubah kondisi dunia, kondisi sosial, kemasyarakatan, bahkan kondisi agama. Itu bisa dirubah dengan tulisan. Nah, karena itulah Sayyid Qutb keahliannya dalam menulis, bagusnya dia dalam menata kata-kata, itu menjadikan Sayyid Qutb ini memiliki pengaruh di Mesir dengan menggunakan alat Hizbul Ikhwan ini sebagai alat dia, sebagai alat untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Nah, kemudian Sayyid Qutb ini menjadikan Hizbul Ikhwan ini menjadi pecah belah. Di dalam itu menjadi pecah belah, terbagi menjadi friksi-friksi yang kemudian satu dengan yang lainnya saling kafir mengkafirkan dan saling bermusuhan, bahkan saling bunuh-membunuh di antara mereka sendiri sesama orang dalam Hizbul Ikhwan. Nah, apa pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb? Pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb yang dia pahami dari sebagian ayat-ayat Al-Quran itu adalah pemikiran yang dilahirkan dari pemikiran masa lalu, yaitu pemikiran atau pemahaman kelompok Khawarij. Pemahaman dari kelompok Khawarij pada masa yang lalu. Kelompok Khawarij itu adalah kelompok yang meyakini, salah satu kesesatannya, mereka meyakini bahwa setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Islam, maka hukumnya dia adalah kafir mutlak. Dia adalah kafir mutlak menurut mereka. Dan orang yang melakukan dosa besar, mereka bukan muslim tetapi kafir. Ini adalah keyakinan Khawarij. Maka dalam sejarah kita melihat bagaimana orang-orang Khawarij itu mengkafirkan para sahabat Nabi. Orang Khawarij, mereka mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka mengkafirkan Amr bin Al-As. Mereka mengkafirkan sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Dan mereka mengkafirkan semua sahabat yang setuju dengan tahkim yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika terjadi perang Siffin, kemudian berakhir dengan tahkim, di mana kelompok Sayyidina Ali mewakilkan kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah bin Abi Sufyan mewakilkan Amr bin Al-As sebagai perwakilannya untuk melakukan perundingan. Itu dianggap sebagai al-hukmu bi ghairi hukmillah, berhukum dengan selain hukum Allah. Maka melihat hal yang seperti itu, kelompok Khawarij kemudian
memastikan atau memutuskan bahwa Sayyidina Ali, kemudian Muawiyah, Amr bin al-As, kemudian juga Abu Musa al-Ash'ari dan semua yang setuju dengan tahkim itu dihukumi sebagai kafir, keluar dari Islam. Kemudian dilanjutkan dengan aksi radikal yang mereka lakukan. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap 3 tokoh ini. Mereka mengirimkan pembunuh berdarah dingin untuk membunuh 3 orang ini, yaitu Sayyidina Ali, kemudian Muawiyah, dan Amr bin al-As. Ada 3 pembunuh dikirimkan. Tetapi kemudian yang berhasil adalah yang membunuh Sayyidina Ali. Yang 2 tidak berhasil. Sayyidina Ali ketika akan keluar untuk sholat subuh, kemudian sudah siap di depan pintu seseorang yang menyiapkan pisaunya untuk menikamkan kepada beliau. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Ini pembunuh Sayyidina Ali dari orang Khawarij. Dasar pemikirannya itu sama dengan yang diajarkan oleh Sayyid Qutb. Dasar pemikirannya adalah bahwa dianggap Sayyidina Ali telah berhukum dengan hukum selain Islam, maka hukumnya adalah kafir, dan orang kafir boleh untuk dibunuh. Sehingga dibunuhlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu oleh orang Khawarij. Sayyid Qutb kemudian memunculkan, melahirkan kembali pemikiran, pemahaman dari kelompok Khawarij ini. Dia memahami Quran surat Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Itu diartikan oleh Sayyid Qutb. Dia mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, yakni hukum Al-Quran, maka mereka orang kafir. Sehingga dalam kitab dia yang dia klaim sebagai kitab tafsir, tetapi kalau kita baca itu jauh dari penafsiran. Kenapa? Karena dia banyak kembangannya daripada tafsirnya itu sendiri. Sayyid Qutb ketika menafsirkan ayat ini, atau di dalam kitab itu perlu diketahui dibuat oleh Sayyid Qutb ketika dia dipenjara. Dia dipenjara oleh pemerintah karena melawan pemerintah. Kemudian dia mengarang kitab yang dia beri judul Fi Zilalil Quran. Terjemahannya kalau dikatakan sebagai di bayang-bayang Al-Quran. Dia menulis kitab itu yang dia klaim sebagai kitab tafsir. Tanpa namanya dipenjara, berarti apa? Tanpa referensi sama sekali, pokoknya ngarang bebas terhadap yang dia klaim sebagai tafsir Al-Quran. Nah, kemudian dalam kitab itu salah satu yang dia katakan bahwasanya dia mengatakan laqad irtaddat al-basyariyatu kulluha. Dia mengatakan manusia ini sudah murtad semuanya. Seluruh dunia ini semuanya sudah murtad, keluar dari Islam semuanya, kecuali dia dan kelompoknya. Jadi secara nyata dia mengatakan laqad irtaddat al-basyariyatu kulluha. Manusia ini semuanya sudah murtad. Kenapa? Dalam lanjutan itu dia mengatakan karena umat manusia sekarang ini sudah berpindah dari asalnya menyembah Allah, sekarang mereka sudah menyembah manusia. Kenapa disebut sebagai menyembah manusia? Karena mereka sekarang tidak lagi mau menerapkan hukum Allah, hukum Al-Quran, tetapi mereka sekarang menerapkan hukum buatan manusia. Manusia kumpul-kumpul di DPR buat undang-undang. Kemudian setelah itu diterapkan itu, sementara hukum Allah tidak dipakai. Nah, karena itu menurut Sayyid Qutb, manusia sekarang itu sudah
berpindah dari menyembah Allah menjadi menyembah manusia, karena mereka menerapkan hukum manusia bukan hukum Allah. Maka hukumnya mereka semuanya adalah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Sehingga dimurtadkan semuanya oleh Sayyid Qutb ini, semua manusia. Karena itulah maka orang-orang teroris ini, mereka membunuh bukan hanya orang kafir, tetapi orang Islam juga dibunuh. Orang Islam juga dibunuh oleh mereka. Ketika terjadi bom Bali 1 dan bom Bali 2, yang mati sampai 200 orang. Yang mati sangat banyak ketika itu di Bali. Dan yang mati ketika itu banyak orang kafir, juga banyak juga orang Islam yang mati di sana. Nah, ketika pelakunya terbunuh, Imam Samudra dan kawan-kawan itu terbunuh atau tertangkap, kemudian ketika diwawancarai, dia tersenyum-senyum saja. Dia tidak merasa bersalah karena telah membunuh sebagian yang dibunuhnya adalah orang Islam. Sama sekali tidak merasa bersalah. Dia tetap percaya diri bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang benar. Kenapa dia telah membunuh sebagian umat Islam, kemudian dia tetap merasa benar? Karena dia meyakini bahwa selain dia, mereka yang ada di diskotik ketika itu yang dia bom, semuanya adalah orang kafir. Karena kalau orang Islam itu yang nggak melakukan dosa menurut dia. Padahal siapa di antara manusia selain para nabi yang nggak pernah melakukan dosa? Mereka hukumi sebagai kafir sehingga boleh untuk dibunuh. Setelah diselidiki oleh polisi, ternyata sumber dana dari aksi terorisme ini adalah hasil dari perampokan bank dan toko emas. Jadi ini jihad tetapi didanai dengan hasil perampokan. Kenapa begitu? Karena mereka juga meyakini bahwa harta umat Islam yang sudah mereka anggap sebagai kafir itu adalah itu adalah harta yang boleh untuk mereka ambil. Karena harta orang kafir boleh untuk mereka ambil. Ini adalah sebuah ajaran yang sangat menyimpang dari kelompok ekstrim yang mereka ini sebenarnya pengikut Sayyid Qutb dan sebagai bagian dari kelompok Khawarij pada masa yang lalu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi bagaimana kita memahami ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun? Kuncinya kita dalam memahaminya harus merujuk kepada penafsiran para ulama. Itu selalu kita sampaikan. Kalau kita ingin memahami sebuah ayat, jangan dipahami sendiri, karena kamu bukan seorang mufassir, kamu tidak memenuhi satupun syarat dari untuk menjadi seorang mufassir. Maka yang harus kita lakukan adalah kembali kepada penafsiran para ulama. Bagaimana para ulama menafsirkan ayat tersebut. Nah, dalam hal ini para ulama itu menafsirkan dengan berbagai penafsiran, bukan dengan satu penafsiran saja. Setidaknya ada 3 penafsiran yang akan kita kemukakan di sini, yang disampaikan oleh para ulama, bahkan dalam hal ini adalah sebagian oleh para sahabat Nabi yang menafsirkannya. Yang pertama adalah penafsiran dari Tarjumanul Quran Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah pakar tafsir pertama. Beliau adalah mufassir nomor 1 yang beliau menjadi seorang mufassir
karena barokah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kecil, kepala beliau dipegang oleh Nabi, kemudian didoakan agar menjadi seorang ahli tafsir. Maka Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini kemudian menjadi mufassir nomor 1 di kalangan Islam, tentu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini? Sebagaimana dikutip dalam kitab Mustadrak Mustadrak Al-Hakim, disebutkan bahwa beliau mengatakan tentang ayat ini, innahu laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaihi wa innahu laisa kufran yanqulu 'anil millah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun kufron duna kufrin. Kufron duna kufrin. Beliau mengatakan sesungguhnya makna kufur dalam ayat ini bukan kekufuran yang mereka orang-orang Khawarij itu pahami. Beliau mengatakan apa? Innahu laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaihi. Sesungguhnya makna kufur di dalam ayat ini bukan kekufuran yang dipahami oleh mereka orang-orang Khawarij. Wa innahu laisa kufran yanqulu 'anil millah. Dan sesungguhnya kufur dalam ayat ini bukan kufur yang memindahkan seseorang dari agama, mengeluarkan dari Islam ke agama yang lain, tidak. Tetapi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, artinya kufrun tuna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Apa artinya kufur di bawah kekufuran? Artinya dosa besar. Artinya karena besarnya dosa itu sehingga mendekati kekufuran, tetapi dia tidak kufur, dia tidak sampai kepada dosa kufur, tetapi dia adalah dosa besar. Itu penjelasan dari siapa? Dari Abdullah ibnu Abbas. Nah, makna kufur dengan makna dosa besar itu ada dalam hadis, juga ada. Bukan hanya dalam ayat ini yang dibuat-buat. Oh humul kafirun artinya kufrun duna kufrin. Dibuat-buat begitu saja, dikarang-karang begitu saja, tidak. Tetapi dalam hadis Nabi itu juga ada kata kufur, tetapi yang dimaksud adalah dosa besar. Misalnya dalam hadis Nabi mengatakan, Rasulullah bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Nah, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kalau diterjemahkan secara harfiah, dikatakan mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan, dan membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran. Tapi apakah seorang muslim yang membunuh seorang muslim lainnya itu dikatakan kafir? Tidak, mereka jatuh kepada dosa besar, kecuali kalau dia menghalalkan membunuh seorang muslim. Tetapi selama dia meyakini membunuh seorang muslim tanpa hak itu adalah haram minal kabair, kemudian dia membunuhnya, dia tidak dihukumi sebagai kafir, tetapi dia dikatakan jatuh kepada dosa yang paling besar setelah kufur, setelah syirik. Nah, karena ini adalah merupakan dosa besar mendekati kufur, sehingga dalam hadis Nabi mengatakan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim, mencela seorang muslim itu hukumnya adalah kefasikan, dan membunuh seorang muslim itu adalah dosa besar. Kufrun di sini artinya adalah dosa besar, bukan artinya kufur yang
mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, dengan istilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Dia ada kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dia adalah di bawahnya. Kufur yang berada di bawahnya, yang kufur yang berada di bawah kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, namanya adalah dosa besar. Itu yang dimaksud ayat ini menurut penafsiran Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini tidak bukan penafsiran biasa. Ini penafsiran pertama seorang sahabi. Yang kedua adalah penafsiran seorang tarjumanul Quran yang dijuluki dengan julukan itu. Penafsiran dari seseorang yang dianggap, dinilai oleh semua umat Islam sebagai mufassir nomor 1 di dunia Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dianggap remeh penafsiran ini. Yang menafsirkannya, mufassirnya adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi memang kita umat Islam itu meyakini bahwasanya hukum Al-Quran, hukum Allah, syariat Islam adalah sesuatu yang sangat baik dan sesuatu yang selalu relevan, selalu cocok untuk siapa saja, di mana saja, kapan saja. Apabila hukum Allah diterapkan, maka yang terjadi adalah kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan, keamanan, dan seterusnya. Kita meyakini keyakinan yang seperti itu. Nah, karena itulah maka kita menerapkan hukum Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah di negara kita, di Indonesia ini, hukum Allah itu bisa diterapkan kecuali beberapa saja. Secara umum hukum Islam di negara kita yang berbentuk NKRI ini, secara umum hukum-hukum Islam, syariat Islam bisa diterapkan dengan bebas kecuali beberapa saja. Syariat Islam seperti sholat bisa kita lakukan dengan bebas. Kita mau sholat di mana saja, nggak ada yang melarang. Bahkan kalau kita sholat di pinggir jalan pun nggak akan dilarang. Kalau sholat di tengah jalan raya ya dilarang, bukan sholatnya yang dilarang, tapi karena mengganggu orang lain. Kita puasa Ramadan nggak dilarang oleh pemerintah, silakan. Seseorang mau mengeluarkan zakat menurut aturan Islam bebas. Seseorang mau haji malah difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah membentuk Kementerian Agama memfasilitasi orang-orang yang mau berangkat haji. Ada orang mau menikah secara Islam, dibuatkan kantor KUA, disediakan yang mencatat pernikahan itu. Ada seseorang misalnya mau membagi wakaf atau membagi zakat misalnya, atau membagi warisan secara Islam, diperbolehkan. Mau wakaf ataupun zakat ada badannya, ada baznas, ada macam-macam yang disediakan. Yang menunjukkan apa? Bahwa syariat Islam di Indonesia ini alhamdulillah bisa diterapkan. Hanya saja tidak seluruhnya. Ada beberapa yang tidak bisa diterapkan karena kondisi. Seperti misalnya qisas atau had tidak bisa diterapkan, belum bisa diterapkan di Indonesia. Tetapi syariat Islam lainnya secara umum itu bisa diterapkan di Indonesia secara bebas. Itu pun sudah bebas kita menerapkan syariat Islam, banyak sekali orang yang nggak menerapkan syariat Islam. Sholat bebas, tetapi banyak sekali orang nggak sholat. Puasa
itu bebas, tetapi banyak sekali orang yang nggak puasa. Menikah bebas, tetapi banyak sekali orang yang berzina dan sebagainya. Padahal apa? Sudah diberi kebebasan, kalau mau menikah, nikah aja boleh, nggak ada larangan-larangan, bahkan difasilitasi dan seterusnya. Ini permasalahannya bukan masalah negaranya, tetapi permasalahannya adalah permasalahan masalah individu umat Islam itu yang sekarang itu harus apa? Yang mereka lemah dalam masalah ilmu agamanya, yang mereka harus didakwai, diajari ilmu-ilmu agama, bagaimana menerapkan syariat Islam ini dengan penerapan yang sempurna. Itu yang harus dilakukan. Bukan meneriakkan apa? Bukan meneriakkan yel-yel merubah bentuk negara, kemudian mengorbankan banyak hal. Negaranya menjadi hancur, orang menjadi nggak sholat menjadi nggak tenang, puasa menjadi tidak tenang, zakat mengamalkan ajaran Islam menjadi tidak tenang karena banyaknya aksi-aksi pengeboman, terorisme dan sebagainya. Untuk mencapai 1-2 syariat Islam yang belum bisa diterapkan, kemudian mengorbankan syariat Islam lainnya yang itu sebenarnya sudah bisa diterapkan. Nah, ini apa? Pemikiran yang tidak tepat. Yang seharusnya sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana berdakwah, bagaimana umat Islam itu paham terhadap syariat Islam, paham terhadap hukum-hukum Islam, sehingga mereka bisa menerapkan di daerah, di negara yang kita bebas menerapkan hukum Islam itu. Itu yang harus dilakukan. Bukan kemudian mengharapkan penerapan beberapa hukum Islam yang belum bisa diterapkan, memperjuangkan berlakunya qisas dan had, kemudian umat Islam mereka masih dalam kebodohan. Umat Islam mereka masih banyak yang nggak sholat, masih banyak yang nggak puasa, masih banyak yang nggak mengeluarkan zakat, masih banyak yang mereka melakukan dosa-dosa karena kebodohan mereka terhadap ajaran-ajaran Islam. Maka jihad kita sekarang itu bukan dengan perang. Jihad kita sekarang adalah dengan mengajarkan dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam, akidah Islam, hukum-hukum Islam, akhlak Islam. Itulah jihad kita sekarang yang harus kita lakukan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada penafsiran ayat ini. Penafsiran yang pertama, penafsiran dari sahabat Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kufur dalam ayat ini adalah kufrun duna kufrin, artinya dosa besar. Penafsiran yang kedua, ini juga dari sahabat Nabi, yaitu dari sahabat Al-Barra ibnu Azib. Al-Barra ibnu Azib. Sahabat Al-Barra ibnu Azib, beliau menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan orang-orang kafir dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Ini disesuaikan dengan konteks dari ayat ini. Kata beliau, ayat ini berbicara tentang orang Yahudi. Beliau mengatakan apa? Ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Maka yang dimaksud dengan faulaika humul kafirun, mereka yang dimaksud dengan mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Meskipun lafadznya itu umum menggunakan man, wa man lam yahkum, wa man lam yahkum. Man itu umum lafadznya, barang siapa saja, umum. Tetapi meskipun lafadznya umum, tetapi ini adalah khusus, bukan umum. Kenapa? Karena ini berbicara tentang orang-orang Yahudi.
Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Artinya dan orang-orang Yahudi. Man di situ isinya siapa? Orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, kitab Taurat asliyah ketika itu, mereka itulah orang-orang kafir. Jadi siapa yang kafir? Orang-orang Yahudi, bukan orang Islam yang tidak menerapkan hukum Islam. Yang kafir itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Konteks ayatnya memang begitu. Kalau kita baca ayatnya secara lengkap dari awal, ayatnya lengkap dari awal, sebab ini penggalan akhir dari ayat 44. Maka kita akan tahu bahwa ayat ini berbicara tentang orang Yahudi. Coba kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna taurata. Ini awal ayat. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Di sini berbicara tentang orang Yahudi. Inna anzalna taurata. Sesungguhnya kami, Allah telah menurunkan Taurat. Taurat ini diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Pengikutnya adalah orang-orang Yahudi. Inna anzalna taurata fiha, dalam Taurat itu hudaw wa nur, ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun, para nabi berhukum dengan Taurat. Bukan hanya Nabi Musa, tetapi para nabi yang mengikuti Nabi Musa, mereka berhukum dengan kitab Taurat. Untuk siapa? Lilladzina aslamu, untuk mereka, para nabi yang mereka beragama Islam. Untuk orang-orang lilladzina hadu, untuk mereka orang-orang Yahudi. Nah, jadi ayat ini sudah jelas, konteksnya adalah tentang orang Yahudi. Di akhir ayat kemudian wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Maka dan orang Yahudi yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah itu, mereka adalah orang-orang kafir. Nah, ini penafsiran siapa? Sahabat Al-Barra ibnu Azib. Sangat masuk akal bahwa maknanya seperti itu. Tapi lagi-lagi orang-orang yang memang dalam hatinya penuh dengan kesesatan, dari awalnya sudah sesat. Ketika ketemu ayat, maka dipotong bagian akhirnya, kemudian tidak diikutkan bagian awalnya, untuk mengesankan bahwa penafsiran mereka itu benar. Tetapi apabila kita kemudian baca ayat itu dari awal ayat, ternyata dia menyalahgunakan ayat ini. Ayat yang berbicara tentang orang Yahudi kemudian dipergunakan untuk orang Islam. Nah, maka kemudian terjadi pemahaman yang fatal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas dalam riwayat yang lain bahwa yang dimaksud dengan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena ingkar terhadap hukum Allah, atau menganggap bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Jadi di sini apa? Di sini ada yang disimpan
Wa man lam yahkum bima anzalallahu ingkaran juhudan faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum, bima anzalallah, dengan apa yang telah Allah turunkan, karena ingkar, karena menganggap bahwa hukum Allah itu jelek, itu buruk, hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau ada orang dia tidak menerapkan hukum Allah, kemudian ditanya, kenapa kamu tidak menerapkan hukum Allah? Kemudian jawaban dia mengatakan, hukum Allah ini sudah basi, hukum Allah ini udah ketinggalan zaman, hukum Allah ini sudah nggak cocok lagi. Apalagi zaman sekarang sudah modern. Ini kan 14 abad yang lalu cocok, kalau sekarang nggak cocok lagi. Misalnya ada orang mengatakan seperti itu, maka ini yang orang seperti ini yang kufur. Kenapa? Karena dia menganggap hukum Allah itu buruk. Dia menganggap bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Mereka tidak menerapkan hukum itu karena ingkar terhadap hukum Allah. Maka faulaika humul kafirun. Mereka inilah yang dihukumi sebagai orang-orang yang kafir. Ini diriwayatkan oleh salah satunya Ibnu Abbas, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabari dalam kitab tafsirnya Al-Jami'ul Bayan. Beliau mengatakan, man jahada ma anzalallah faqad kafar. Barang siapa yang ingkar, jahada, wa man jahada, barang siapa yang ingkar terhadap hukum yang telah Allah turunkan, faqad kafar, maka dia telah kufur. Wa man aqarra bihi wa lam yahkum fahuwa zalimun fasiqun. Barang siapa yang mengakui hukum Allah itu benar, hukum Allah itu baik, hukum Allah itu yang seharusnya diterapkan, tapi dia tidak menerapkannya. Dia tidak menerapkannya. Harusnya dia tahu sholat itu wajib, puasa itu wajib, dia tahu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tahu bahwa kalau ada orang mati, maka kemudian harta peninggalannya harus dibagi, wajib dibagi secara Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bagiannya ini, bagian ini, bagian ini. Sudah ada aturannya dalam Islam. Dia tahu itu, dan dia tahu bahwa itu harus wajib untuk dilaksanakannya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak menerapkan hukum itu. Ketika orang tuanya mati langsung dibagi rata gitu saja, tanpa menggunakan hukum faraid, tanpa menggunakan hukum Islam. Maka bahwa zalimun fasiqun, dia zalim, bukan kafir tetapi zalim. Kenapa? Karena dia mengakui ini hukum waris ini sebenarnya hukum Islam yang baik, tetapi saya nggak menerapkannya karena ya saudara-saudara saya nggak mau menerapkan hukum itu. Nah, misalnya, maka di sini apa? Dia zalim, hukumnya bukan kafir. Tetapi kalau jahada ma anzalallah, juhud, dia ingkar terhadap hukum Allah, ini yang hukumnya adalah kufur. Nah, ini menjelaskan kepada yang tadi kita sebutkan tentang penafsiran wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Nah, jika seseorang tidak menerapkan hukum Allah karena ingkar, karena menganggap hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, maka faulaika humul kafirun. Inilah penafsiran yang ketiga dari ayat ini. Dan tidak ada satupun dari para ulama ahli tafsir yang menafsirkannya seperti yang ditafsirkan oleh Sayyid Qutb. Gak ada.
kecuali Khawarij saja. Pendahulunya masa lalu yaitu kelompok Khawarij. Karena itu kita harus mewaspadai segala segala pemahaman yang menyimpang tersebut. Nah, dia menghukumi semua orang sekarang ini sebagai orang-orang yang murtad, sehingga mereka kemudian melakukan aksi-aksi ekstremisme, radikalisme, terorisme di semua negara karena menganggap semua sudah menjadi kafir. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita lebih waspada terhadap ajaran-ajaran yang ekstrim dan radikal. Jangan sampai kita terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman para ulama. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على الهادي رسول الله.